Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih adik-adik? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, perkenalkan, nama kakak Helmi. Di sini kakak akan menjelaskan materi tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Disimak baik-baik ya. Nah, pertama-tama kita harus tahu apa yang dimaksud dengan berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Tujuannya tentu saja untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. Perkembangbiakan dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Di video kali ini kita akan membahas perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif disebut juga perkembangbiakan seksual. Nah, perkembangbiakan generatif pada hewan dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Apa sih ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Mari kita bahas. Oke, yang pertama ada yang namanya ovipar. Ovipar ini berasal dari kata ovum yang artinya telur. Jadi, ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Pada telur, setelah mengalami proses pembuahan, yaitu bertemunya sel sperma dengan sel ovum, maka terbentuklah embrio di dalam telur. Induk hewan akan mengeluarkan telurnya. Kemudian, telur akan dierami beberapa waktu hingga menetas dan menjadi makhluk hidup yang baru yang sifatnya serupa dengan induknya. Pembuahan pada hewan ovipar ada dua macam. Yang pertama yaitu internal, yang kedua eksternal. Internal adalah pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk betina, sedangkan eksternal adalah pembuahan pada hewan ovipar yang terjadi di luar tubuh induk betina. Contoh hewan ovipar internal: burung, ayam, angsa, dan lain-lain. Sedangkan contoh hewan ovipar eksternal yaitu katak, ikan, dan lain-lain. Setelah kita memahami hewan ovipar, mari kita lanjutkan pembahasannya tentang hewan vivipar. Hewan vivipar atau biasa disebut dengan hewan mamalia atau menyusui adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Pembuahan terjadi ketika sel jantan bertemu dengan sel ovum hingga membentuk embrio. Embrio tumbuh menjadi janin di rahim induk. Induk hewan akan mengandung selama beberapa bulan dan melahirkan anaknya. Lamanya masa kehamilan berbeda antara setiap jenis hewan. Berikut ini adalah contoh hewan-hewan vivipar. Yang pertama ada harimau, kemudian gajah, kemudian sapi, kelinci, dan lain-lain. Kemudian ada hewan ovovivipar, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan beranak. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Sekilas hewan ovovivipar hampir mirip dengan hewan ovipar. Namun, yang membedakannya,
Telur pada hewan ovovivipar akan disimpan di dalam tubuh hingga menetas. Setelah menetas, barulah induk hewan akan melahirkan calon anaknya tersebut. Berikut ini adalah contoh hewan ovovivipar. Di antaranya yaitu ikan hiu, ular, kuda laut, dan masih banyak yang lainnya. Nah, adik-adik, sekian materi perkembangbiakan generatif pada hewan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik. Terima kasih.